Shalom teman-teman, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Mari kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami bisa kembali sekolah minggu dan memuji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal sampai akhir pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih Tuhan Yesus itu tiada berkesudahan bagi kita, selalu baru setiap hari, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Amin.
Amin. Silahkan duduk teman-teman. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, baca kitab suci. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Adik-adik dalam sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya hatimu boleh disenangkan oleh setiap puji-pujian kami. Saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Gereja GPDI Gloria Citra Indah yang Bu Mei kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bu Mei senang hari ini anak-anak kembali sudah duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan kan? Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, apa yang akan kita bahas di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Sebelumnya, Bu Mei mau anak-anak mendengarkan satu puisi pendek. Ya, ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas atau apa yang cerita kita pada pagi hari ini. Doa. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Oleh karena anugerah-Mu, aku hidup sampai hari ini. Aku bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Ajarlah aku ya Tuhan, menjadi anak-Mu yang taat dan setia. Nah, puji nama Tuhan. Kita mau belajar tentang doa. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Nafas kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan Bu Mei yakin anak-anak sudah belajar untuk berdoa. Nah, banyak kisah di dalam Alkitab yang membahas tentang doa atau berdoa. Anak-anak pernah baca tentang kehidupan Raja Daud? Nah, Raja Daud ini adalah raja yang punya kebiasaan untuk berdoa. Dalam kitab Mazmur, kalau adik-adik boleh lihat ya,
itu ada beberapa perikop yang membahas tentang doa. Bagaimana Raja Daud ini membawa kehidupannya kepada Tuhan lewat doa-doanya setiap hari, ya, doa pagi, doa malam, doa dalam kesesakan, doa ketika dikejar musuh, doa di dalam kesesakan, doa ketika sakit, doa dalam penderitaan. Banyak sekali yang dia sampaikan di dalam kitab Mazmur tentang doa-doa kepada Tuhan. Makanya hubungan Raja Daud dengan Tuhan itu sangat dekat. Ya. Nah, kita mau lihat kisah yang lain di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Nah, coba anak-anak buka Alkitabnya. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Di situ dikisahkan tentang orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Jadi, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang datang untuk berdoa. Nah, dikisahkan di sini bahwa ada 2 orang yang datang untuk berdoa. 1 orang Farisi. Adik-adik tahu orang Farisi? Belum. Nah, orang Farisi itu adalah orang yang terpandang di dalam agama, ya, orang yang dihormati, orang yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran agama, yang sangat hebat, sangat pintar di dalam hal-hal agama. Nah, kemudian seorang lainnya adalah seorang pemungut cukai, ya, pemungut pajak yang untuk orang-orang Yahudi dianggap sesuatu yang sangat tercela, hina, ya, sangat dianggap berdosa ketika orang ini adalah seorang pemungut cukai, dianggap orang berdosa. Nah, ketika orang Farisi ini datang untuk beribadah, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan kepada Tuhan lewat doanya, kita mau baca di sini. Lukas pasal 18 ayat 11, ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ayat yang ke-13, perhatikan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Jadi dia tidak berani ke atas kepalanya, dia menunduk, ya. Bahkan, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, dari firman Tuhan ini, ya, jelas bahwa semua orang harus berdoa. Siapapun harus belajar untuk berdoa. Karena kita yakin bahwa kita ini ciptaan Tuhan, ya, kita adalah anugerah Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dengan begitu kasih karunia-Nya kepada kita. Makanya kita selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan lewat apa? Doa. Nah, Bu Mei yakin anak-anak
sejak masa kecil sudah belajar berdoa. Bangun tidur berdoa, kemudian mau makan berdoa, mau belajar berdoa, mau kemana saja berdoa, mau tidur juga berdoa. Berdoa berapa kali dalam sehari? Ya, berdoa tidak terbatas, apa saja, ya, kapan saja, karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi di firman Tuhan yang kita baca ini, ya, kita harus datang kepada Tuhan bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan. Tidak boleh sombong. Karena apa? Manusia itu diciptakan dari debu tanah. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi dalam berdoa kita harus apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, dari 2 orang yang datang berdoa tadi, ya, siapa yang kita mau contoh? Orang Farisi ini atau si pemungut cukai? Nah, pasti anak-anak menjawab, pasti pemungut cukai, Bu Mei, karena dari tadi dibilang kita harus merendahkan diri. Betul, karena firman Tuhan bilang, ketika kita meninggikan diri, kita akan direndahkan. Ketika kita merendahkan diri, ya, penuh kerendahan hati, kita akan ditinggikan. Ya, Tuhan meninggikan kehidupan kita ketika kita belajar untuk hidup rendah hati. Nah, anak-anak belajar berdoa setiap saat, meminta kepada Tuhan, ya. Apa saja yang bisa diminta? Apa saja, ya. Anak-anak mau minta kesehatan, mau minta kecerdasan, kepintaran, mau minta perlindungan Tuhan, mau minta berkat, mau minta supaya bukan diri kita saja yang diberkati, tapi orang-orang lain yang ada, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, ya, tetangga-tetangga, siapapun. Ya, ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan Maha mendengar. Asalkan kita berdoa dengan kerendahan hati. Nah, puji nama Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Ya, karena kita harus punya hubungan dengan Tuhan, harus berkomunikasi dengan Tuhan. Terlebih ketika dengan hati yang tulus kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Apalagi sekarang di masa COVID-19, ya, COVID-19, virus corona yang dari tahun 2000, ya, tahun 2020 berlangsung sampai sekarang, ya, sudah setahun lebih, masih mewabah di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini. Semua orang harus berdoa. Supaya apa? Supaya virus ini cepat berlalu, supaya wabah ini cepat berlalu, dan Tuhan memulihkan keadaan dunia ini. Anak-anak sudah berdoa untuk situasi sekarang ini? Belajar berdoa, ya. Belajar berdoa, doakan semua orang-orang yang sakit, doakan semua orang-orang yang kena virus COVID-19 ini, doakan orang-orang yang sedang isolasi mandiri, doakan semua orang-orang yang sedang dirawat di rumah sakit, ya, supaya mereka sembuh. Doakan buat dokter, perawat, semuanya, supaya dikuatkan Tuhan untuk bisa merawat orang-orang yang sakit. Doakan mama papa, semoga mama papa tetap diberikan berkat oleh Tuhan meskipun masa pandemi ini, ya, banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, tidak punya uang untuk kehidupan, ya, membiayai semua biaya hidup. Kita harus
doa. Karena doa orang benar didengar oleh Tuhan. Ya, untuk ayat hafalan minggu ini, anak-anak buka di dalam Kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Jadi Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, itu anak-anak boleh kirimkan ke guru-guru sekolah minggu, ya, kirimkan ke Ibu Sivanya, ke Ibu Desi, ya, untuk bukti absen mengikuti ibadah sekolah minggu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, yang menolong kehidupan kami sampai saat ini, dan kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami harus bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus tolong kami, agar kami mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kami, anak-anak yang mau belajar mendoakan orang-orang di sekeliling kami, menjadi berkat bagi orang-orang lewat doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk situasi, kondisi dunia saat ini, di mana kami masih mengalami virus COVID-19 yang sampai sekarang ini Tuhan sudah memakan banyak korban. Biar Tuhan Yesus yang campur tangan memberikan kesembuhan bagi semua orang yang terpapar virus COVID-19 ini, mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berdoa, Tuhan kami berdoa juga buat para medis yang menangani semua korban-korban COVID-19 ini Tuhan, semoga mereka dikuatkan, dimampukan untuk merawat, mengobati orang-orang yang sakit ini, dan di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, sehingga hidup kami selalu ada dalam naungan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalan firman Tuhannya dihafalkan ya. Pengumuman untuk hari ini, ibadah sekolah minggu kita masih kita adakan secara online ya. Jamnya tetap sama, jam 10.30. Nah, bagi adik-adik yang rindu mau memberikan persembahan, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu ya, minta mama ayah, mama papa untuk menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan menjemput persembahan adik-adik di rumah adik-adik. Dan ada satu pengumuman tambahan untuk minggu depan. Rencana kita untuk sekolah minggu, kita rencananya mau adakan secara Zoom ya adik-adik. Pasti semua adik-adik sudah punya aplikasinya ya. Bagi yang belum punya, adik-adik bisa mendownloadnya ya. Nah, nanti untuk keterangan lebih lanjut, nanti kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu akan mengumumkannya di WA group
GPDI ya. Jadi nanti adik-adik boleh tanya kepada mama atau papa untuk link Zoom tersebut ya. Oke, baik adik-adik, kita sudah menamatkan ibadah kita. Adik-adik bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami sudah berada di akhir ibadah kami, tetapi biarlah kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, menyertai akan setiap adik-adik sekolah minggu dan bagi kami semua. Kiranya Tuhan yang mempertemukan kembali kami minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami untuk sepanjang hari, sepanjang minggu yang berjalan, Engkau menyertai adik-adik sekolah minggu, memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa dari Yesus, supaya kiranya minggu depan kami boleh sehat, boleh kuat, dan kami boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menamatkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Matius 7 ayat 21. Isinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Ini ayat hafalanku di hari Minggu ini, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terima kasih. Shalom, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Terima kasih.